Selamat datang di POD. Yaelah, sudah ngobrol. Yaelah, beres lah. Kare, beli lagi. Selamat datang di POD. Podcast orang dalam. Karena hidup akan lebih mudah kalau ada orang dalam. Itu ciri khas kita ya. Kalau ngomongin kompak ya anjing. Iya, ciri khas kita itu kompak kumaha bro? Gak usah lah. Susah nanti. Oke, kita ini episode yang kedua ya. Kita udah yang kedua apa ketiga ya? Kedua ya episode ketiga. Oh, ketiga. Oke. Gua udah lupa. Yang satu kedua itu udah mencapai 10 juta viewers. Wih. Mantap. Jin semua. Odam. Ya. Kita ini hari ini mau Ini ya, apa sih? bahas apa lagi ya? Ya, kita sih nggak jauh-jauh Dari memori kita lah, zaman-zaman kita yang waktu ya muda-muda. nggak jauh dari musik, dari musik, kultur. lifestyle, urban culture. Urban culture. Salah satunya ada Gua waktu kecil tentang tuh. Waktu kecil gua inget tuh tahun 95, 96 ngeh tuh ada MTV, lu inget bro? oh ya, fenomena masuknya MTV Ke Indonesia. ke Indonesia. Tapi waktu itu yang gua tahu ya, MTV waktu itu tuh masih base-nya di Singapura bro. Jadi cuma relay. Belum ada MTV Indonesia dulu. Belum ada. Yang gua kenal waktu itu inget tuh kayak PJ-nya, video jokinya tuh kayak Nadia Hutagalung, siapa ya? Jamie Aditya. Jimmy Aditya, terus yang Singapura itu siapa? Nah itu tuh yang bewokan. Yang India ya. Nah itu yang itu gua lupa tuh namanya. Hashim, kalau nggak salah pokoknya gitulah. Gua lupa tuh namanya. Memang waktu itu tahun segituan gua masih ingat ya 95 96 udah ngerti yang musik tapi ya ngerti sih, cuma nggak gitu dalam, tapi apa yang gua denger ya gua tahu gitu aja, nggak terlalu dalam. Kalau nggak salah waktu itu lagi boomingnya musik alternatif, Bu. Nah, gue juga fenomenanya itu kan dari dulu tuh kan mulai kita kan selama sebelum ada MTV itu referensi musik itu dari kaset, mungkin video konser nggak semua orang punya. Dari situlah gue juga begitu agak kebuka ya referensi dari begitu luar. Kemunculan MTV tiba-tiba wah anjir yang nih lu bisa tuh gini, lu bisa bayangin referensi gua ini nggak referensi ya, apa yang gua dengar waktu SD gitu misalkan. Referensinya apa coba? Apaan? Itu tuh Aneka Ria Safari. Iya, kayak gitu kan. Apa terus Aneka Ria Safari terus album minggu kita nggak ada yang pada tahu. Yoi, nanti di ini aja. Milenial semua soalnya tertibnya. Karena kita ngora Aneka Ria Safari. Mungkin ini yang sekarang TVRI lah pokoknya dulu tuh cuman sebelum ada TV swasta. Betul, referensi kita waktu itu cuma itu doang ya. Nah, setelah ada MTV agak ini kayak terbuka. Betul. Itu tuh industri musik juga udah rada mulai lagi mau meledak-meledaknya. Oke. Jadi ini ya MTV waktu itu jauh dari eranya waktu itu kayak Arie Untung, kayak Nirina itu udah gua 2000. Nah, itu masih gua SD itu juga. Iya. Tapi sama ya, gua juga TK. Jadi seneng gitu kayak musik-musik luar kayak gitu. Iya. Waktu itu banyakan apa ya namanya yang alternatif dari British ya, kayak Oasis gitu. Iya. Kalau gua sih pertama lihat MTV Alternative Nation, pokoknya makasih rokoknya. Jangan ngerokok aja ke Sri Mulat. Siga Sri Mulat, bro. Glosor atuh, bro, jika gogon Oh, jadinya gue udah mah naon heula. Iya, pokoknya kalau ka belum coy. Yoi, poho ieu tah anjing Sri Mulat ieu. Sri Mulat, maaf ya ini. $4 kalau ada yang lempar-lempar lokal. Biskuit bisa, iya, amplop. Boleh. Itu isinya duit. Kongguan. Ya sebenarnya MTV itu merubah apa ya referensi anak muda fashion juga, pada saat itu
semakin terbuka lah sama referensi musiknya. Betul. Dengan ada video klip yang kita nggak tahu pun tiba-tiba ada apa namanya? Nah, Hoti and the Blowfish kan kita nggak tahu. Tiba-tiba betul. ada di situ kan. Betul. Akhirnya tahu. Terus kita nyari rilisannya. Yang gua ingat nih, Bro. Zaman itu ya kalau ngelihat video klip tuh kita berasa apa ya? Nunggu nyampe selesai, Bro. Iya, rata-rata. Gua aja sampai ketiduran kalau nonton itu kan biasanya malam-malam. Si video klip itu ditayangin pas udah film atau mau mau ke pindah program gitu. Waktu itu Lu numpang di TV apa ya? MTV itu. Antv belum Global. Antv. Zaman kita Antv. Ngora. Nebengnya di MTV. Di Antv dulu. Global. Kamu masih benih. masih dalam perencanaan. Perencanaan orang tua Antv kalian. itu Antv tahun masih baru. Tahun Ya, akhir-akhir era 90-an lah. 90 pertengahan. Si zaman Soeharto. Ya Iya iyalah, sih, itu masih zaman rejim. Orba. Yang mau tuh. Kerja. Serius. Ya pokoknya itu fenomenanya itu jadi apa ya? Itu kadang fenomenanya itu menjadi musisi-musisi di Indonesia itu penjualannya juga meledak setelah ada MTV. Itu kayak apa ya? Era emasnya Dewa 19, Slank, terus Tapi apalagi yang banyak yang zaman legend-legend gua sih, bro, sekarang. yang inget-inget tuh waktu itu gua jarang sekali waktu itu ngelihat musisi Indonesia waktu MTV-nya masih base-nya ada di ini ya, Singapura. Pak. Nah, Singapura. lagi di Singapura. Waktu itu yang ada tuh yang gua inget nih programnya MTV Asia Hit List. Selain itu, MTV Ampuh. ya, Most Wanted. Ampuh udah base ini, Bro. enggak bro dari awal-awal. Lu tau nggak tagline-nya dulu? MTV Ampuh tuh apa ya? 1000% Indonesia itu udah kesini, gua masih inget. Itu kalau udah yang kesini. awal-awal apa ya? Most Wanted. Oh iya MTV. MTV Most Wanted itu Nadia Hutagalung. Ciri khasnya itu MTV itu punya sebutan untuk announcernya itu dengan sebutan video jockey. Yo PJ ya. PJ. Penontonnya namanya apa? Penontonnya Anak nongkrong. anak kalau nongkrong. Indonesia. Kalau di MTV. Oke. Siap. Kalau di luar negeri apa? Tahu ya kita jarang sih mereka Iya. nggak kayak di Indonesia gitu ya punya signatur sendiri ininya apa. Dulu pun masih bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Waktu masih Asli. numpang MTV SMP datang Singapura waktu itu bahasa Inggris jadi pakai subtitle. Kurang bisa nanti. Pakai subtitle. Iya, lu banget lah pokoknya, Pak. Subtitle. Subtitle. Kok subtitle sih? Karena gua ngomong subtitle gitu. Gitu, oke. Ya itu maksudnya fenomenanya gitu. Jadi anak-anak muda gitu anak muda lebih banyak lagi nerima banjir lah referensi musik Betul. tuh. Nah, era-era selanjutnya baru tuh datang ke Indonesia terus ada pindah yang pegang apa? Kayak hak siar atau Nah, apa ya? itu. Lisensinya ya. Pegang lisensinya pindah waktu itu kalau nggak salah ke Sama Global ya. TV. Di Global TV juga itu masih lagi tapi konten- rame-ramenya juga. Cuman konten kontennya lebih banyak. Indonesia lebih banyak. Ada MTV Jam, Ada MTV Ampuh, Gitar Cinta ya. Gitar Cinta itu juga. siapa sih? Ada MTV Salam Dangdut. Sarasehan. Itu Sarasehan gue lupa tadi sebut Sarasehan. Oh, iya, Sarasehan pas itu dari awal juga udah ada. MTV Salam Dangdut. Oke, ini kita syuting di ini ya, di sirkuit. Jadi kalau ada motor-motor ini karena ini outdoor kita di sebelah sirkuit. Dong Edan. Dong Edan pun ada di sini. Oke. Jadi ya itu cikal bakalnya dari situ. Kemunculan PJ yang akhirnya dia sampai sekarang pun udah kesebut legend sih masih aktif. Jadi Terus kumadei. makin kesini ya. Terus kumadei namanya gitu. Banyak gitu podcast. Terus kumadei. Banyak gitu. Enggak gini bro nih. Gak ada sih podcast yang gitu bah terus kumadei. Era selanjutnya bukan terus kepadai maksudnya era selanjutnya itu kan ini di Indonesia juga banyak yang setipe lah sama MTV. Ketika masuk MTV sebagai MTV Indonesia. Iya, tapi sebelum Bukan itu MTV Asia kan dulu mah MTV Iya, Asia. betul. Tapi waktu tahun pertengahan di 90-an 90 rentang 90 ke 2000 juga waktu itu di kita juga punya acara musik
lokal, Bo. Nggak Iya, kayak itu ini. tuh karena kemunculan ada si MTV ini. Iya. Jadi stasiun TV Lu lain inget gak kayak ngikutin lah. di RCTI itu ada Delta Delta Wah. deretan lagu teratas apa gitu. tangga lagu Deretan teratas. lagu teratas. Nah, itu ada chartnya. Terus sama yang ada chartnya gitu tuh di Indosiar. bukan Antep tuh terkenal tuh Bursa Musik Indonesia, Bursa Bro. Musik Indonesia juga ada. Gue masih inget Lagi tuh gua. nama yang bawain acaranya tapi cuma suaranya aja. Namanya Erwin Parengkuan kalau nggak salah. Wow, Erwin Parengkuan. Wow. Maafkan. Tapi kesini makin berkembang, makin ada berkembangnya zaman juga ada penyurutan juga ya. Iya. Eksistensi Karena MTV itu. eksistensi si MTV ini kan berkembang nih, teknologi berkembang, terus acara-acara TV itu udah lebih banyak lagi variannya. Betul, jadi orang-orang kadang jadi semakin banyak pilihan, bro. Jadi kan dulu nggak terlalu musik monoton gitu-gitu aja, terus ada MTV, akhirnya orang pada ke situ semua kan. Jadi jadi ke highlight lah si MTV ini. Terus lama-lama semakin banyak Juga pilihan. kemajuan Ada ini ya. sinetron, ada apa, ada teknologi informasi juga ya. teknologi informasi semakin Yoi. makin masuk. Ya platformnya jadi rubah ya. Ya. Kiblat Ya. musik tuh kemana? Koblat musiknya bagi jadi ini Ya kan jadi- waktu itu kan emang kayak rilisan Tidak termasuk- fisik itu masih bagus ya buat artis tuh ya. Iya, sampai 2006 itu makin banjir di Indonesia tuh rilisan fisik tuh, apalagi udah kemunculan CD tuh, wah itu udah gila-gilaan. Dulu sempat pas ingat gua tahun 2000 2001 pas era hip metal tuh Limp Bizkit, Korn. Nah, gua tuh tahu video klip mereka tuh dari situ dari MTV. Iya emang iya. Terus Gua bisa gua nyari ke toko kaset kan. Kayak begitu dulu tuh alurnya. Ya gue juga kan tahu. Lihat dulu anjing siapa nih? Gua juga ngelihat video Nirvana kan dari MTV. Nah itu, Nirvana itu yang legend ya, Iya. yang apa tuh? Oh Nirvana tuh gini, gue selama ini kan dengerin dari kaset gitu. Oh Guns N' Roses tuh gini, mainnya gini, manggungnya gini. Gitu. Jadi ada ini ya, ada menginfluence secara visual, Secara visual. audio visualnya bukan audionya. mungkin aja. buat pemain band kan ngikutin Betul, style, betul berpengaruhnya itu. kemana-mana sih. Style fashionnya Style ya. fashion, oh ini grunge tuh. Ya sama kan gue Oke, juga respect. Limp Bizkit gitu ngelihat waktu itu kan lagi naik yang topi apa tuh baseball warna merahnya itu Oh sama iya. Adidasnya Iya, itu juga style. Adidas Superstar. Adidas Metal. sama dia kan Koren Koren. identik Adidas ya. Koran Adidas. Ya jadi kiblat fashion akhirnya kan. Sama si gitar senar 7 tuh sekarang jadi tren juga Nah di itu Indonesia gara-gara yang si unik, Koren. yang unik ya. Ada di MTV. Koren itu dua gitaris, dua-duanya senar 7 ya. Itu kan ikonik juga. Jadi Yoi, banyak itulah hal-hal yang ikonik kayaknya kita. Tapi sekarang adopsi. gini bro, gua kan sering nonton juga ya channel-channel MTV karena ada ya channel MTV apa yang channel V ya. Tapi sekarang tuh banyak kan Channel K-pop V itu ya. apa? Channel kayak MTV juga. V. Bro. Iya, namanya channel V. V vagina gitu. Iya gitu. Enggak, maksudnya teh penegasan huruf V. Takutnya kan orang teh V sama F tuh suka beda. Dia aja nulis review pakai P. Rasain. Orang Cikaun. Ban gede. Orang ban gede. Yoi. Oh iya channel V Ya ada dilihat musik. dari sekarang ternyata. Itu kayaknya Korea sih. Iya, kiblatnya juga K-pop. beda ya. Kalau dulu emang US ya, Hmm. British gitu. Sekarang lebih ke K-pop ya. Gua sendiri apa ya jarang sekarang. Kalau dulu kan emang jadi referensi ya. Lagu baru tuh pasti gua harus nonton MTV, Ya, lagu-lagu iya. yang baru tuh. Yang belum kita dengar lah. Nah, sekarang tuh gua lihat porsinya lagu-lagu barat tuh juga jarang. Yang paling dominan juga IDM. Gua lihat ya yang gua Buat sekarang. buat Nah. sekarang kayak rock kayak gitu tuh enggak terlalu. Udah Yang kurang. metal dulu kan ada ininya programnya MTV After School Rock kan. Oh iya. Yang bawain Iya metal- maksudnya di TV nasional tuh band-band kayak gitu tuh lumrah gitu muncul di situ gitu. Kalau sekarang kan udah jarang banget ya, walaupun ada lah beberapa dulu sempat ada radio show gitu kan, nayangin band-band ekstrim dan lain-lain. Seiring zaman akhirnya MTV apa ya mulai dibilang menurun pamornya atau apa ya? karena ada Karena apa ya? gini. Bisa nggak disebut gini, Bro? Misalkan si MTV itu yang
misalnya audiensnya gitu, mereka tuh agak kecewa atau gimana kok MTV jadi begini, ada nggak kayak begitu? Kemungkinan ada sih, karena mulai ada apa sih program-program yang apa ya maksudnya? Melayu. Enggak Melayu juga, tapi seolah-olah ini mah kayaknya bukan MTV banget deh gitu. Iya, jadi emang bener apa ya pas datang ke Indonesia tuh agak Kurang jadi waktu begitu ya. Casmali. Bukan. Tetap Casmali teh. Oh, tak apa. Ya itu kayak jadi Berarti karena bener ya, ada berarti sebagian ada penilaian dari audiens seperti jadi itu bergeser ya. lah, bergeser. Terus ditambahkan acara-acara musik sekarang pada waktu itu kan mulai bermunculan tuh acara musik pagi-pagi kayak Misalnya dahsyat itu dari Timo, kayak gitu. 2007, Terus 2008 ya. Dan yang paling penting itu waktu MTV mulai rada ini deh udah banyak penyensoran. Kalau dulu kan masalah sensorship masih agak rendah, Iya, masih betul. agak ini. Terus begitu ada KPI, sekarang makan KPI susu sapi wae disensor, sapi itu lagi jalan tuh. Susu udah ngambil ingat sih disensor. emang pas kesini video klip juga ada yang edit version kan ya. Jadi Di banyak MTV banyak tuh. sensorship. Banyak yang disensor. Iya banyak yang disensor. Terus ya itu kemajuan. Kalau di luar enggak ya. Kalau di luar Ada juga ada penyensoran kayak gitu. nggak tahu. Kalau ada cuman nggak terlalu kayak di kita. Di kita masa ripuhnya. SpongeBob disensor. SpongeBob disensor. Apa? SpongeBob. Spons. Kalau Spong tuh SpongeBob. SpongeBob. Ini aja apa namanya? Saya ke Bogor Nanobita teh. Sahanya si Suka. Si Suka berenang oge disensor. Ya kan berarti nggak itu mungkin dia salah berenang satu pakai faktornya. daster itu udah kudu pakai daster sih juga. Ya kayak gitu jadi males atau gimana? Ya ingat gitu ya pas waktu masih sekolah gitu kalau di gambar-gambar di keras tuh di kertas gitu nulis logo MTV. Iya, Gua iya. tuh masih apal banget cara ngegambar cara ya. gambarnya. Yang soalnya nyambung kan si M sama TV-nya itu. Nah, itu. Nih, gua masih inget deh Nih dia kayaknya. masih inget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buktikan Teh. apakah dia masih mampu ya gede. Nah, ini teh ada 3D-nya. Iya fenomenal banget itu ikonik logonya huruf M. MTV itu walaupun berubah itu berkali ganti logo tapi Nah, di buku tulis gua tuh dulu iya. mungkin lebih rapi dari ini. Kira-kira kayak gini lah. ya kayak gitu lah. Ini lebih ke kita ngegambar ini ya. Ini kayak ini apa? Acara-acara yang gambar paranormal, ngegambar makhluk astral gitu ya. Ya kira-kira beginilah teman-teman. Yo, ini buku-buku tulis anak-anak waktu itu tuh anak-anak SD pun gitu kalau lagi coret-coret logo-logo MTV. Ya mereka gitu. tulis tuh. Besini itu apa ya? Kayak musim hip metal, logo-logo Limp Bizkit. Itu era-era band Melayu MTV masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya? Ada, cuma kontennya yaitu udah mulai surut sih pas band Melayu teh Band karena Melayu mungkin tapi ya masuk nggak ke situ? ada di Gua mah nggak MTV, ngikutin soalnya di pas MTV udah Indonesia yang apa ya waktu sampai itu 2000 awal gua terus pernah banyak lihat sih. semakin banyak acara musik di TV udah nggak ini aja sibuk ini Sibuk apa? sibuk ngartis ngartis tuh jadi artis ripuh Yoi, tapi seenggaknya ya MTV udah ngasih apa ya warna ya Ngasih warna. di masa-masa remaja kita ngasih warna ngasih masa-masa ya muda. perubahannya banyak banget sih Dan kita sebenarnya. masih muda ya sekarang. Dari kita Masih muda? cara bermusik masih dong Masih oke. Usia- Masih muda. masih muda secara mental dan keinginan Oke. Percaya. Jadi kita udah berapa menit ini? Oke. Jadi gimana nih kedepannya kira-kira lu berharap nggak ada MTV lagi? Kalau di luar masih ada MTV. Sebenarnya sekarang gua masih ngeliat kan pakai TV kabel Yoi. ada acara MTV rap apa gitu, walaupun Masih, isinya gua lihat ya, ya, musik-musiknya yang kayak gitu ada yang ide. ada MTV Yo, ada banyak Lu sih. berharap lagi nggak MTV itu ada di Indonesia lagi? Sekarang kalau kata gue sih nggak usah MTV juga sih, tapi yang penting apa ya? Ya susah juga ya kalau industri menginginkan misalkan yang naiknya ini lagi yang di dunia itu K-pop nih gini-gini.
Dan sekarang mah K-pop zaman. Nah itu dia. Jadi MTV jadi MTV K-pop. Iya sih, kalau gue lihat sih banyak kan gitu. Ya, udah soalnya kalau mau ngikutin pasar ya itu K-pop. Balik lagi ya industri ya. Kita juga kemarin kalau orang K-popan. Lomba fansnya. Di sini ada fans K-pop. Nanti kan coba komen. Army K-pop, BTS Army pisan. Apal gak lo band-band K-pop tuh apa aja? BTS. Apa namanya tuh B-boy lagi apa namanya tuh? BTS. Boy band sama Blackpink. Terus. Black Panther. Terus. Isuju. Rating. Ya pokoknya itulah. Apa namanya Lisa Blackpink kayak di iklan. Tapi gue memantau ya dari selama ini gitu. Mereka tuh ini ya penggemar yang militan ya, iya, yang militan. K-pop tuh. Teman gue punya teman termasuk sampai, anak gue. Iya. Anak gue yang cewek itu termasuk gitu. Kalau gue bilang ini kok kayak cewek ininya apa? Lu ledekin aja sok coba anak K-pop di sosmed. Nangis dia anjing. Dia bilang itu kok kayak cewek sih. Lu ngejelek-jelekin ini aja K-pop di sosmed gerak. Sok, insya Allah. Gua kalau kayak gitu sih enggak. Harorean bukan diburu tahu nggak? Pernah kan ada yang rada gitu K-pop punya penilaian negatif gitu. Ada ngejelek-jelekin di komenan. Tapi dulu juga sih kalau kata gua boy band juga ada kan eranya Backstreet Boy, Boyzone kan. Iya. NSYNC, Westlife udah agak kesini sih gua SMP sih Westlife tuh. Westlife. Blue SMA itu gua. Itu juga era-era MTV. Oh iya, kemunculannya di era-era MTV awal-awal kan kita tahu boy band apa tuh? Indonesia Apple Jam. Anjing. Wadah. Teh boy band tapi dangdut AFC masih keren. Itu juga gaul juga keren sih sebenarnya. Di belah mana anjing? Dulu. Bagi penggemarnya dia keren. Bagi penggemarnya sih keren dulu. Ada pasarnya jangan salah kayak gitu. Nanti pakai opat iya, kan gitu nulisnya. Dari FC. Ya kalau misalnya dia tumbuh kan berarti ada pasarnya, ada penggemarnya, berarti ada yang menganggap bagus. Apalagi pas era-era apa tuh? Pas dari tahun 99 ke 2000. Lu inget gak itu waktu booming-boomingnya namanya Millennium. Segala silver kan anjing, jaket silver. Padahal sekarang banyak manusia silver ya di jalan. Enggak, waktu itu gua kan masih SMP tuh berpikir tahun 2000-an wah heboh kan. Seluruh dunia heboh. Iya. Era-era MTV-nya kan generasi milenium. Banyak yang kata-kata milenium tuh banyak dipakai lah di album-album artis tuh milenium. Panji. Manusia milenium. Panji manusia milenium, bukan Panji yang stand up. Panji manusia. Hah? Panji Petualang. Bukan. Panji Petualang mah tuh orai, Bray. Primus. Oh iya, Jihan. Iya, kan ada bukan, yang kayaknya bukan sama Jihan waktu itu. Ya era-era Ipanka waktu itu. Ada Panji Millennium jadi kayak superhero gitu sinetron. Jadi gini, Bro, kalau ini ya keren, Bro. Gua ingat nih waktu itu nyampe jaket tuh warna milenium. Jaket wah serba milenium. Jadi gua tuh jeroan milenium. sempat berpikir gitu, wah anjing geus tahun 2000 mobil ngarapu pas geus tahun baru isukna agar kayaknya mobil di daerah kan dulu waktu kita masih kecil kan era-era 90-an gitu. Jadi pas waktu tahun 2000 menjelang tahun 2000 kayak tahun 2000 seolah-olah tahun 2000 itu akan kayak gimana kayak di luar angkasa lah gitu. Video klip tuh udah futuristik lah kayak di luar angkasa gitu. Padahal mah anjing ieu 2000 barahan 2020 kayak deh gitu. Iya, kasawah kaya sugante petani gitu pakai robot gitu kan. Mobil geus ngarapung masih kene di ieu udah. Ya itu juga bajai ge aya kene. Era MTV masih ya di 2000-an tuh ya. Ada, masih ada 2000. Sampai 2015 sebenarnya ada sih, cuman udah di take down. Kalau ini nih yang nggak tahu podcast kita tuh bisa didengar di mana aja sih, Bro? Oh iya, buat teman-teman Podolars yang mau sekarang kan podcast lagi ini ya, lagi hype lah orang-orang kayak kita lah gitu ya, blog buruk milu meja. Kan nggak tahu kan cara bikin podcast itu gimana, gampang banget sebenarnya. Pakai apa tuh sekarang? Cuman pakai lu cukup download aplikasi yang namanya Anchor. Anchor, ANCHOR, Ancor lah kalau bahasa orang ditulisnya ditulisnya Ancor. Lu tinggal download, ini kita ngobrol kayak gini tuh ini live gak sih ini? Live di mana nih? Kita live di radio Gawai Radio Digital Purwakarta. Radio Digital Jadi teman-teman yang
punya handphone gitu, tapi nggak punya radio, ada radio digital, namanya Gawai Radio Digital. Bisa download aplikasinya udah bisa di download di Play Store. Udah ya? Ada ya, udah banyak kok yang download ya. Sampai udah berapa? 20.000 tuh. Tapi yang komennya kalau orang Indonesia apa coba? Apa? Ininya nanti dikasih bintang 5 ininya dulu mah katanya tuh. Apanya? Ya komennya kan kayak begitu kalau lu lihat. Kalau kitanya harus bagus dulu baru dikasih bintang 5, sekarang bintang 2 dulu. Ya, komennya kan gitu. Halus kita bakal balik deh gitu kadinya. Udah centang tuh. Yoi, komennya kan Bisa gitu orang kita tuh. Wah, iya. ini jelek nih, bintang 2 dulu. Nanti kalau udah ini katanya bintang 5. Aduh. Padahal mah tuh bantuan ya, maksudnya itu teh kan produk kita. Yoi, Ya udah mungkin segitu dulu ya podcast untuk Gak hari kerasa ini. gitu ya ini ngobrol-ngobrol. Kita tuh begini. sebenarnya pengen panjang gitu sampai Desember 2021. Cuman baterai udah mau habis. Ya udahlah. Yoi. Kita sambung lagi nanti dengan tema yang berbeda. Tetap ya di POD Podcast Orang Dalam. Karena hidup akan lebih mudah kalau ada orang dalam. Si bareng wae bareng.